Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah Echidna berubah menjadi naga, Kang Wu pun memerintahkan dirinya untuk pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum itu Kang Wu menggunakan salah satu atributnya, yaitu membuat Echidna dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi transparan. Itu semua ia lakukan agar tidak membuat keributan saat Echidna terbang di langit. Yongju bahkan sangat terkejut dengan kemampuan dari Kang Wu karena Kang Wu telah memperlihatkan banyak sekali kemampuan. Ia bisa memanipulasi ingatan orang, memanggil monster kelas S, dan kali ini bahkan bisa membuat seseorang menjadi transparan. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Kang Wu bagaimana caranya memiliki banyak atribut. Lalu Kang Wu pun menjawab, itu semua karena dirinya sangat berbakat. Tentu saja itu hanyalah jawaban omong kosong. Dan setelah persiapan selesai, Kang Wu pun langsung memerintahkan Echidna untuk terbang dengan cepat. Dan wush! Siapa yang menyangka ternyata kecepatan Echidna di luar dari ekspektasi Kang Wu, yang artinya ia terbang dengan sangat-sangat cepat. Kang Wu bahkan kewalahan. Ia menggunakan dua kemampuan sekaligus untuk mempertahankan keseimbangannya. Pertama, kemampuan untuk membuat semua orang menjadi transparan. Kedua, kemampuan untuk berpegang dengan erat kepada Echidna. Tentu saja jika ia tidak memegangnya dengan erat, Kang Wu pasti bisa terjatuh karena kecepatan Echidna benar-benar di luar akal sehat. Bahkan saat Kang Wu memegangnya lebih erat, Echidna malah menambah kecepatannya. Dan alhasil Kang Wu benar-benar hampir terjatuh. Di lain sisi, di sebuah gua di dalam gerbang kelas S, salah satu anggota kultus iblis pun mengeluarkan sebuah bola kristal. Dan dari bola kristal tersebut terdengar suara. Bagaimana persiapannya? Dan salah satu anggota kultus iblis pun menjawab, persiapannya sudah hampir selesai, tapi aku tidak tahu apakah ini akan gagal atau berhasil karena segala sesuatunya dilakukan dengan sangat terburu-buru. Sebenarnya mereka masih membutuhkan beberapa orang lagi untuk dijadikan persembahan. Akan tetapi karena Kim Jae-hoon gagal dan ditangkap oleh pemerintah, maka mereka pun mempercepat ritual pemanggilan tersebut. Dan untungnya mereka juga masih bekerja sama dengan beberapa guild besar lainnya. Lalu suara kembali terdengar dari kristal tersebut. Aku tidak mau tahu, bagaimanapun caranya rencana harus berhasil. Dan dengan itu komunikasi pun berakhir. Beberapa persiapan telah mereka selesaikan. Pertama yaitu membuat sebuah lingkaran dengan darah dari para pemain yang telah mereka korbankan. Akan tetapi nampaknya pimpinan mereka merasa jika jumlah pengorbanan tersebut masih kurang. Oleh sebab itulah Yotesik yang merupakan pimpinan ragu tersebut merasa terdesak. Ia ditekan oleh atasannya agar rencana pemanggilan sukses. Oleh sebab itulah tiba-tiba ia menyerang bawahannya dengan membabi buta. Semua itu ia lakukan untuk memenuhi jumlah tumbal yang masih kurang. Beberapa anggota yang melihat kekejaman Yotesik pun mulai merasa ketakutan. Mereka bahkan meminta ampun agar tidak dibunuh. Tapi Yotesik nampaknya tidak peduli. Ia pun mulai membunuh beberapa anggota lainnya. Di sisi lain, mereka yang merasa sangat ketakutan bahkan berusaha untuk melarikan diri. Tapi tentu saja Yotesik tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Dan mereka pun akhirnya mati. Setelah mengorbankan beberapa anak buahnya, Yotesik pun yakin jika jumlah tumbal yang mereka butuhkan benar-benar terpenuhi. Dan ritual pemanggilan iblis pun benar-benar akan dimulai. Dan Tesik pun mulai mengucapkan mantra. Tangannya ia tempelkan di dalam lingkaran tersebut. Ia berharap bisa memanggil iblis dari neraka lapisan ke-9. Itu adalah sebuah motivasi karena ia mendengar orang-orang kultus dari cabang Jepang telah
memanggil 3 iblis sekaligus. Jadi demi kehormatan kardinal pimpinan kultus iblis Korea, maka rencana pemanggilan harus benar-benar sukses. Kembali ke rombongan Kang Woo, akhirnya mereka tiba di depan gerbang kelas S. Akan tetapi penampilan mereka nampak sangat berantakan. Itu semua karena mereka bersusah payah untuk berpegangan kepada Echidna agar tidak jatuh. Yongju yang merupakan player tingkat S bahkan harus menguras banyak tenaganya dan bahkan menggunakan rantai miliknya agar tidak terlepas dari Echidna. Dan yang paling parah di antara mereka bertiga adalah Kang Woo. Untuk saat ini levelnya masih berada di bawah Yongju. Apalagi ia juga telah menggunakan 2 kemampuan sekaligus untuk melakukan perjalanan tersebut. Dengan nafas yang terengah-engah, ia pun berkata kepada Echidna, lain kali terbanglah dengan sedikit lambat. Nah, di sini Echidna mengira jika Kang Woo ingin bersamanya lebih lama lagi. Tapi Kang Woo menjawab, bukan itu maksudku, aku hanya tidak ingin mati. Jadi tolong lain kali terbanglah dengan sedikit lambat. Mendengar hal tersebut, Echidna pun berkata, ya, lain kali aku akan terbang lebih lambat. Aku juga ingin bersama Kang Woo lebih lama. Setelahnya, Baek Hwayeon pun bertanya kepada para penjaga yang juga merupakan bagian dari guild Hwarang bagaimana proses pencarian mereka yang telah memasuki gerbang. Akan tetapi sangat disayangkan belum ada hasil, yang artinya para anggota kultus iblis yang memasuki gerbang belum terdeteksi. Lalu ia juga bertanya posisi Kapten Go Hyun Mo, kapten kedua dari guild Hwarang. Anggota tersebut pun berkata jika Kapten Go sudah berada di dalam dan masih dalam proses pencarian. Lalu Baek Hwayeon pun meneleponnya menggunakan alat komunikasi. Ia bertanya bagaimana perkembangannya, dan seperti yang dikatakan oleh bawahannya belum ada informasi detail. Akan tetapi ia merasakan sebuah ledakan dari sebuah gua. Tidak hanya itu, ia juga merasakan sebuah aura yang tidak menyenangkan. Itu adalah energi iblis. Mendengar hal tersebut, Kang Woo pun langsung berpikir, apakah ritual pemanggilannya sudah dimulai? Dan dengan itu pula Baek Hwayeon dan rombongannya pun langsung menyusul ke tempat di mana Kapten Go berada. Beberapa saat kemudian mereka pun bertemu. Kapten Go pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat formasi, dan setelahnya mereka pun langsung menuju ke tempat di mana lokasi pemanggilan mungkin saja terjadi. Setelah mendekat, mereka pun mulai mencium bau yang menyengat. Dan mulai nampak pula seseorang bertopeng merah dan dipenuhi dengan tato. Ia pun berkata, hahaha, kalian terlambat. Karena tepat di dekatnya sudah ada portal yang menghubungkan antara dungeon tersebut dengan neraka. Kira-kira monster atau makhluk iblis apakah yang berhasil dipanggil? Mari kita sambung lagi di chapter selanjutnya. Itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.